Selamat sore Bu, saya atas nama Luciana Situmorang, kelas 10 PMIPA Unggulan 1. Di sini saya akan menjelaskan beberapa ciri-ciri Archaebacteria serta struktur tubuhnya. Archaebacteria dapat hidup di tempat yang ekstrim, seperti pada sumber air panas dengan temperatur 92 derajat hingga tempat yang hampir beku di Antartika. Archaebacteria juga dapat ditemukan pada tempat-tempat yang kadar asam atau kadar garamnya sangat tinggi. Yang pertama adalah ciri-cirinya, ukurannya sekitar 1-10 mikrometer hingga 15 mikrometer. Yang kedua, bertahan di asam, lingkungan air garam atau alkali, beberapa bisa menahan tekanan lebih dari 200 atmosfer. Yang ketiga, membran selnya tersusun atas lemak berupa ikatan eter dan unit isoprene. Yang keempat, selnya bersifat prokariotik atau tidak mempunyai membran inti. Yang kedua adalah struktur tubuh Archaebacteria. Perbedaan eubakteria dan archaebacteria terutama terletak pada sifat biokimianya. Misal, pada eubakteria dengan ikatan ester di lapisan lemak membran plasma, sedangkan archaebacteria memiliki ikatan dalam bentuk ekster. Yang pertama adalah flagella atau flagellum. Flagella sebagai filamen yang menonjol dari sel bakteri dari protein. Flagella bertindak sebagai alat bergerak, tetapi ada juga bakteri tanpa flagella yang dapat bergerak. Beberapa jenis bakteri memiliki pili dengan struktur sebagai flagella, tetapi lebih pendek dan lebih tipis. Pili memainkan peran khusus dalam mentransfer molekul genetime atau DNA dari satu bakteri ke bakteri lain selama peristiwa konjugasi. Yang kedua adalah kapsul. Bakteri memiliki lendir yang kental dan tebal yang menutupi dinding sel. Kapsul terbuat dari polisakarida dan air yang membantu sel menempel ke permukaan atau bakteri lain. Secara umum, kapsul adalah bakteri yang menyebabkan penyakit. Fungsinya sebagai alat bertahan dan perlindungan untuk mencegah kekeringan dan sebagai sumber makanan bagi bakteri. Yang ketiga adalah dinding sel. Dinding sel bakteri adalah struktur yang kompleks dan berfungsi sebagai penentu bentuk sel yang terdiri dari mukopolisakarida dan peptidoglikan yang terdiri dari polimer besar asetil N. Asetil yang saling berhubungan dengan ikatan kovalen. Yang keempat adalah membran plasma. Membran plasmanya selektif permeabel, yaitu hanya molekul atau zat tertentu yang dapat ditransfer, terdiri dari lapisan fosfolipid dan protein. Membran plasma mengatur pertukaran zat antar sel dan lingkungan serta pembentukan mesosom. Yang kelima adalah sitoplasma. Sitoplasma bertindak sebagai tempat reaksi kimia untuk sel, terdiri dari 80% air, protein, asam nukleat, lemak, karbohidrat, ion anorganik, dan kromatofor. Yang keenam adalah ribosom. Ribosom dibentuk dalam bentuk RNA halus dan butiran protein yang berkontribusi terhadap kelangsungan hidup bakteri selama sintesis protein. Seperti ini bentuknya. Yang ketujuh adalah klorosom. Klorosom adalah struktur di bawah membran plasma. Mengandung pigmen klorofil dan pigmen lain yang berperan dalam fotosintesis. Biasanya ditemukan pada bakteri tertentu, kebanyakan Archaebacteria. Yang kedelapan adalah vakuola gas. Vakuola gas memungkinkan bakteri mengapung di permukaan air dan mendapatkan cahaya. Vakuola gas hanya dimiliki oleh bakteri air yang bersifat fotosintesis. Yang kesembilan adalah plasmid, yakni sirkular DNA dapat diwariskan dengan membawa gen tertentu. Plasmida berada di sitoplasma. Yang kesepuluh adalah bahan nuklir atau kromosom DNA. DNA adalah bahan genetik atau pembawa yang disebut kromosom atau inti bakteri. Bahan nuklir memainkan peran penting dalam mengatur proses yang terjadi dalam sel bakteri. Yang ke-10, mesosom. Bertindak sebagai pembangkit energi, adalah pusat pembentukan dinding sel baru dan pembelahan sel. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.